Hello everyone, selamat datang di lebih dalam lagi live Q&A, dan kita akan membahas tentang hasil sermon ibadah minggu kemarin. Judulnya adalah Live in the Truth, hidup di dalam kebenaran. Masih dalam judul bulan ini yaitu jiwa yang sehat. Saya berdoa supaya apa yang kami obrolin, apa yang kami bicarakan bisa menjadi sesuatu yang menginspirasi dan juga bisa memperjelas apa yang sudah sempat kami bicarakan. Ya, saudara, saya mau undang Pastor Chris Topher yang kemarin dia yang bicara, dan saya berharap teman-teman bisa dapat insight, dan bagi yang belum sempat nonton, silahkan nonton sermonnya. Pencet dulu. Ya, oke, sedang dipanggil. Sudah belum sih? Udah, Yep. ayo. Tambahnya. Lagi di mana? Ini di studionya DJ Tius Senloko. Hari ini mereka ulang tahun ke-20. Jadi gue di sini nyangkut. Congratulations buat mereka. Iya. Ini nyangkut jadi nggak sempat balik. Jadi dari sini aja deh. Mereka lagi di Nice. atas. Nanti gue balik lagi naik. So ya, senang. Suruh gak mana, Fi? Ya, suara lu aman. Nah, Teman-teman, ini ulang tahun nih. sekali lagi, untuk kemarin judulnya tentang Live in the Truth, hidup di dalam kebenaran. Ya. Semoga teman-teman sudah sermonnya. Ya. Kalau ada yang masalah kejiwaan, dari muka-muka kayaknya saya dapat bayangan bahwa ini kejiwaan. Nggak sih? Just Semuanya kidding. most of us. Bahkan kalau bisa bilang all of us ya. Sedikit banyak pasti ada All of gangguan ya. us, Pasti ada gangguan. kita semua Pasti. punya gangguan. Hmm. Jadi ya kita perlu sadar diri dan jangan hakim yang lain, but at the same time kita juga perlu pelajarin apa yang Tuhan katakan tentang kesehatan jiwa ya. Siap. Ya silakan teman-teman kalau Ya. mau bertanya silakan tanya di question box ya. Question box. Ingat kenapa? Supaya bisa kelihatan siapa aja yang bertanya dan kita bisa nggak kehilangan. Soalnya kalau cuma nanya di Betul. comment box maka pasti akan ketinggalan, Kegulung. Betul, kegulung. kegulung nanti. Ah, Gitu ya. susah. Oke, Save question box. Sir Chris, Oke. kemarin gue dengar sermonnya dan I love everything you said, dan Ya. apalagi apa pada waktu lu ngomong bahwa di suatu 3 Yohanes 1 ayat 2 sampai 4, bahwa 3 Yohanes 1 ayat 2 sampai 4 kan bilang, saudara yang kekasih, aku berdoa supaya engkau baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu sama seperti jiwa baik-baik saja, sebab aku Baik-baik sama saja. ketika beberapa saudara datang memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Tapi engkau memang hidup dalam kebenaran, bagiku tidak ada sukacita yang besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. So, kalau mau jiwanya sehat, mau hidup dalam kebenaran adalah garis start kita untuk bisa memiliki jiwa yang sehat ya. Betul. Yeah. Kita nggak punya pilihan lain. Nampaknya itu jadi kunci di situ kan. Jiwa baik-baik saja karena hidup dalam kebenaran. Dan itu satu kebenaran yang mesti disadari. Jadi kemarin basically gue bagi tentang itu sih. Dan gue bagiin dulu kali ya dikit ya. Buat biar Yeah. teman-teman nanya juga enak. Jadi kalau belum nonton bisa mampir ke YouTube channel kami, New Wine International Church. Masih di seri Jiwa yang Sehat. Dan gue bagiin judul Live in the Truth dalam kebenaran, karena dari 3 Yohanes tadi ayat 2 sampai 4 kita lihat kunci jiwa bisa baik-baik saja adalah karena hidup dalam kebenaran. Dan gini, gue agak mundur sedikit di khotbah, gue sebutkan kenapa kita sering mengabaikan kesehatan jiwa kita, karena banyak orang berpikir kita manusia cuma terdiri dari tubuh dan jasmani dan rohani doang. Jadi aspek kejiwaannya ini agak terabaikan, tapi sebenarnya kalau mau dipecah lagi lebih detail ya, kita itu tubuh, jiwa, dan roh. Ya harusnya ada bagian jiwanya itu yang mesti diperhatikan. Tubuh kadang orang olahraga, nah jiwa biasanya kurang diisi. Akhirnya orang juga rohnya ya paling berdoa gitu ya. Dan orang suka bingung, gue berdoa kok, gue juga olahraga, tubuh gue sehat, harusnya roh gue juga sehat, tapi kok jiwa gue kenapa ya? Nah karena nggak diperhatiin. Ya jiwa itu banyak, ada orang yang bilang kalau jiwanya mau sehat, mesti punya hobi misalnya gitu ya, melakukan hal-hal yang menyenangkan buat kita. Dan menarik adalah apa yang dikatakan, jadi gini, menarik bukan menarik, sebenarnya sedih adalah akhirnya orang, bahkan pendeta sekalipun gitu ya, atau hamba-hamba Tuhan, juga suka cari hobi yang pure menghindari kerohanian, karena dia pikir kalau gua hobinya juga hal-hal yang rohani, itu kan kesehatan roh bukan kesehatan jiwa. Jadi
akhirnya nyari hobinya yang Hmm. jauh banget dari itu gitu ya, yang pure nggak ada rohaninya. Padahal Hmm. menurut Mazmur 1 ayat 1 sampai 2 ya, dikatakan berbahagialah orang yang gak berjalan menurut nasihat orang fasik, Hmm. yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah ini ayat 2, Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Ya, tahu. Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi ternyata bisa kok. Lu bisa menjadikan ngulik Alkitab itu sebagai hobi. Ya, Hmm. jadi kita bisa mencari hobi yang buat jiwa kita, tapi yang juga connect ke rohani kita. Karena pembagian si yang istilah teologisnya tadi itu ya, ada namanya dikotomi dan Hmm. trikotomi. Dikotomi itu baginya cuma jasmani dan rohani. Rohani. Trikotomi itu tubuh, jiwa, dan roh. Ya, jadi kita bisa jadi pakai dikotomi kalau kata namanya ada Rita Wahyu ya, ada satu, Hmm. menurut gue salah satu hamba Tuhan luar biasa di YouTube, bisa nyari tuh. Dia Nah, ahli banget bahasa-bahasa asli dan emang sangat ngerti Ibrani, Yahudi, dan pokoknya gitu. Dia bilang kalaupun mau dibagi jadi dikotomi cuman jiwa, tubuh dan apa jasmani dan rohani, rohaninya itu harus dipakai bergantian sama jiwa. Jiwa dan roh itu harus dipakai bergantian karena dianggap jadi satu kesatuan gitu. Dan hmm. jadi kemarin gue coba kasih ide, bukan kasih ide, kasih masukan bahwa ternyata hal-hal yang rohani seperti baca Alkitab bisa kita mulai jadikan sebagai hobi kita. Sesuatu yang menyegarkan jiwa kita. Makanya di Yohanes 8 bilang gitu kan, kamu akan mengetahui kebenaran, kebenaran akan memerdekakan kamu. Ya banyak orang baca Alkitab nyari pembenaran, jadinya tetap terikat. Hmm. Padahal kebenaran hanya bisa dapat dari, kemerdekaan bisa dapat dari mencari Benar. kebenaran. Ya. Nah, Amsal 15:13 dan 17:22 connect tuh. Amsal 15:13 bilang hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Tapi Tuh. kepedihan hati mematahkan semangat. Amsal 17:22 bilang hati yang gembira adalah obat. Yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi ternyata Tuh. sangat terkoneksi harusnya. Ya, jiwa kita ini bisa sehat ketika kita hidup dalam kebenaran. Nah, ada 4 kebenaran yang gue bukan Tuhan, jadi nggak punya hak buat memerintahkan ya. Tapi Hmm. gue kasih masukan bahwa ini ada, jadi kalau live in the truth artinya sebenarnya itu hidup dalam firman yang adalah artinya taat. Hmm. Ya, dan ternyata ketaatan itu, Pastor El, itu penting banget untuk kesehatan jiwa kita. Karena Tuh. Makanya ada statement. Halo. Tadi putus sedikit. ya gimana Pastor El? Mari ulang lagi ya. Ketaatan Ya, itu penting di jiwa kita. Let's go. ya. Jadi ada beberapa hal yang Tuhan perintahkan dan kita suka hesitate untuk melakukannya karena kita pikir apaan sih, apa hubungannya sama gue, kan misalnya gue terganggu gara-gara misalnya ada yang lukain gue, ada kenyataan hidup yang gak sesuai ekspektasi gue, Tuhan yang izinkan ada yang gak enak terjadi dalam hidup gue. Tapi Tuhan kasih perintah itu sebenarnya buat kebaikan kita. Hmm. Ya, dan ini idenya, live in the truth adalah kunci jiwa yang sehat. Nah, jadi taatlah. Taat itu artinya live in the truth. Taatan ini ternyata sangat-sangat menolong dan sangat akan bisa menyembuhkan, menyehatkan jiwa kita. Nah, ada 4 perintah ya Pastor El yang gue bagiin kemarin. Perintah yang Istirahat. harus dilaksanakan, ya. Yang pertama istirahat, itu paling gampang. Ya, istirahat yang nggak ditawarin sama dunia ini ya. Dunia ini Hmm. suruh kita kerja, 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 itu tipes ya kan, gitu kan, kecapean. Terus Jadi di mereka, ya, Tuhan suruh kita istirahat, menarik. Jadi itu yang sering diabaikan orang. Bahkan perintah hukum Taurat nomor 4 itu kan, ingat kuduskan hari Sabat, itu bukan bicara lu mesti ke gereja. Nggak, artinya lu mesti punya waktu istirahat sebenarnya. Dan istirahat, uniknya di hari Sabat teman-teman Yahudi gitu, hari istirahat mereka tuh yang boleh dilakukan tuh hanya ibadah. Ini kan ngebahas tentang firman Tuhan, nyanyi-nyanyi, nyanyian hmm. pujian kepada Tuhan gitu. Acara keluarga, mirip sebenarnya istirahat yang kita perlu. Istirahat kita tuh perlunya harusnya dalam istirahat kita mengingat gitu ya, kita ambil jeda sejenak untuk mengingat bahwa semuanya dari Tuhan. Tuhan tuh udah baik dalam hidup kita. Karena kalau hidup tuh cuman istilah dijalanin, terus berkat cuman sekedar dipakai, dihabisin, nggak sempat disyukuri, jiwa kita nggak dapat apa-apa. Jiwa kita nggak dapat apa-apa. Ya, dan di situ gue kutip kisah yang ini, yang lanjutin dari khotbah lo yang waktu lalu ya, Pastor. Si Elia, nabi itu, ya Hmm. kan? Dia kan tidur tuh, terus dibangunin malaikat suruh makan kan. Roti bakar lagi. Iya, dikasih roti bakar pula dari Bukan. surga kan, asik banget tuh. Terus
dia tidur lagi, terus disuruh makan, bangun, makan yang banyak gitu, karena Hmm. perjalanan belum nanti terlalu jauh. Artinya Tuhan tuh suruh kita istirahat, dan di waktu istirahat dia berbicara untuk ngingetin kita kenapa kita perlu istirahat, karena masih banyak yang mesti kita lakukan Hmm. bersama dengan Tuhan gitu. Ya, jadi gue kasih statement di situ, istirahat bukan berarti bermalas-malasan, melainkan juga istirahat itu penting untuk mengisi jiwa, untuk melanjutkan Hmm. perjalanan hidup sebagai pelayan Tuhan. Ada yang mesti kerjakan gitu ya. Nah itu yang pertama, perintah untuk istirahat. Yang kedua, perintah untuk saling mengaku dosa. Ini nggak enak ya melakukannya, karena kita kalau mau terbuka sama orang kan takut, males jadi keterbukaan adalah awal dari ketahuan ya. Ketahuan awal dari dijauhin ya. Awal dari Kan enggak baru, ya. Jadi orang males. dari gosip baru. Ya, jadi orang suka segan mau terbuka ngaku dosa. Padahal itu penting. Itu perintah Tuhan. Kita harus saling mengaku dosa sehingga nggak ada yang diumpetin. Kadang gini loh, ada orang yang sakit gitu ya, karena ada yang diumpetin sama dia. Misalnya gini, teman kita dulu ya, almarhum, kan dulu sempat hampir menikah. Menjelang hari pernikahannya, calon istrinya sakit kan. Kayak sakit mah gitu. Terus akhirnya Hmm. keluarga nanya, kenapa sih ada apa? Ternyata ada yang diumpetin kan. Ada yang disimpan sama dia sendiri. Akhirnya dikasih ke orang tuanya, akhirnya batal menikah lah mereka. Ternyata lu menyimpan sesuatu, itu bisa sakit gitu. Apalagi dosa ya, dosa yang tersembunyi itu harusnya diungkapkan sehingga kita ngaku dan akhirnya nggak bikin dosa lagi. Baru di situ kita bisa saling mendoakan. Saling mendoakan tuh penting untuk jiwa kita menyadari bahwa kita nih dikasihi. Ya, ada yang doain kita. Kita ini diharapkan. Karena kita berdoa kan buat yang terbaik ya, buat orang yang kita doakan ya. Hmm. Nah itu penting tuh. Ada pemenuhan, jadi ada kebutuhan jiwa kita yang mesti dipenuhi, yaitu untuk diampuni, diterima, dikasihi, diharapkan sama dipercaya. Ya, dan dalam saling mengaku dosa dan mendoakan itu, jiwa pemenuhan kebutuhan tadi tuh dipenuhi semua tuh. Ya, dan itu penting, perintah itu. Yang ketiga, ada perintah untuk melepaskan pengampunan. Nah, ini juga nih. Ya, ini justru yang paling sering orang tahan. Karena dia pikir enak aja. Gak mungkin, gua nggak mau lepasin dia. Pengampunan sampai kita harus ada yang diampunin. Iya, yeah, bener. Forgiveness is a lovely idea until you have something atau someone to forgive. Dan menarik, Hmm. gue kutip di Efesus 4 ya, Efesus 4 ayat 31 sampai 32, Rasul Paulus bilang ada beberapa hal yang diperintahkan untuk dibuang. Karena kalau nggak dibuang, that's the source of apa ya, sakitnya jiwa lu tuh, karena lu nyimpan, kalau bahasa tuh kayak sampah. Sesuatu yang mesti dibuang tuh kan sampah ya berarti ya, Pastor. Hmm. Dan kita kadang berpikir gue berhak marah, gue berhak pahit, gue berhak, gue berhak apa, gue ya wajar gue berantem karena dia ngajak gue ribut, gue berhak untuk membalas dan segala macam. Akhirnya kita simpen semua itu, sakitlah jiwa kita, semua kita. Ya, ada yang sakit jiwa dari awal karena ngerasa tertolak sama orang tuanya, dia bukan anak yang diharapkan ya, atau tertolak di pergaulan dan segala macam, atau pernah dikecewain, ditinggalin sama pasangan yang zaman dulu cuma dimanfaatin terus dilepeh misalnya. Sakit tuh karena itu, karena ada hal-hal yang Tuhan perintahin buang, tapi kita simpan. Pahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi Rasul Paulus ingetin, ada yang mesti dibuang. Dan ketika melepaskan pengampunan itu seperti ngebuang racun. Ya, ngebuang racun. Ya, pengampunan sejatinya melepaskan yang mengampuni dari belenggu dan racun kepahitan. Kadang kita mau melepaskan pengampunan suka nggak rela, karena kita pikir enak aja dia mau langsung kabur. Loh, padahal ketika kita lepasin pengampunan, yang lepas bukan tuh orang, tapi kita. Nah, itu yang kita nggak sadar itu. Ya, dan ternyata firman Tuhan kemarin ngingetin bahwa perintah untuk mengampuni, untuk lepaskan pengampunan itu hendaklah kita lakukan for the sake of our own soul, untuk kesehatan jiwa kita sendiri. Dan Gitu. juga memang pengampunan membuat kita bisa lepas dari masa lalu. Ya, Orang-orang melepaskan hak dan ego kita. ya, Itu dua hal yang memang harus dilepasin, bahwa hak kita adalah, oh ya harusnya dia minta maaf ke saya, harusnya dia yang sungkem di bawah saya, harusnya itu saya. Dan ego kita kan, loh harusnya saya yang bener dong, harusnya ini gini. Nah, betul. tapi dan memang kesannya memang ya mungkin memang dimintain maaf itu hakmu. Cuma hari ini Ya, kalau kita mau lihat, ya seringkali orang,
kita tinggal pilih maksudnya. Kalau misalnya kita pegang terus hak kita, cuma masalah waktu sebelum kita akan terperangkap sama di masa lalu. Dan Betul. padahal ada cara yang lain bahwa memang kita harus Hmm. lepas hak kita harus lepasin ego kita harus lepasin Ya. hal-hal. In Tetapi order for our soul order, to heal. ya, Ya. padahal Ternyata Tuhan itu ngasih tahu kita ada. Ya, lanjut Pastor. membuat kita sembuh dan membuat kita bisa lihat masa depan lagi, membuat kita bisa lihat rencana Tuhan lagi. Dan makanya memang ada hal-hal yang harus kita lepas. Gitu sih. Iya. Ya, ya, ya. Very Dan agree, sembuh Pastor Chris. adalah, Very agree. aku percaya juga sembuh itu hak kita juga. Ya, dan Tuhan ternyata Betul. menyediakan kesembuhan dengan cara tadi lepasin. Yang suruh buang-buang, jangan disimpan. Hmm. Jiwa lu rusak kalau simpan kan gitu. Ya, jadi lepaskan pengampunan tuh seperti ngebuang racun. Ya, racun kepahitan. Rick Warren pernah bilang tentang menahan pengampunan atau jadi mempertahankan kepahitan tuh kayak gini loh. Kepahitan tuh kayak lu minum racun, tapi lu berharap orang yang lu ngerasa dia berhutang maaf sama lu yang mati. Gimana caranya? Racunnya lu yang minum kan gitu. Ya, nggak mungkin dia yang mati, pasti lu yang mati sendiri. Jadi sekali lagi, lepaskan pengampunan, lepasin racun itu, kita berhak untuk sembuh dan sehat. Itu ya, Hmm. jiwa kita berhak sembuh dan sehat. Yang terakhir tentunya putuskan untuk mengasihi, Pastor. Ya, mengasihi itu kan perintah yang paling berat kerap kali ya. Kadang orang bilang gini, ah udah bagus gue ampunin. Sekarang mesti gue kasihin juga, kebagusan orang kayak gitu, gitu ya. Kadang kita berpikir seperti itu. Udah bagus gue bisa ngampunin. Boro-boro disuruh ngasihin lagi sekarang, nggak ada yang lebih berat lagi. Dan gitu, orang tuh nggak tahu diri. Apalagi nih kalau kita renungin sejujurnya. Hmm. Kalau Tuhan cuma ngampunin kita, tapi nggak mengasihi kita. Itu Di juga sorga nggak kita di. dicuekin. Di sorga kita dicuekin, gitu ya. Pas ngeliat kita, Tuhan ngeliat kita kayak, dia masuk sorga lagi gitu, ngerti ya? Nggak mungkin kan? Awkward juga, ya kan? Kita pengennya kan bukan cuma diampuni, tapi juga dikasihi. Nah sama, kalau lu pengen begitu, ya lakukan hal yang sama ke orang itu, gitu loh. Ya, apa lakukan perintah Tuhan untuk mengasihi. Emang nggak mudah, tapi itu perintahnya. Buat apa? Lihat nih, menarik di Yohanes 15 ya. Ternyata mengasihi itu penting untuk kesehatan jiwa. Yohanes 15 ayat 9 sampai 12. Dia bilang gini, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu, kata Tuhan Yesus. Tinggallah Yes. dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, live in the truth, ya, kamu akan tinggal dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Ayat 11 ini penting banget. Ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, perintah untuk mengasihi supaya sukacitaku ada dalam kamu. Dan ini dia, sukacitamu jadi penuh. Wow. Oh, Jadi ternyata kalau lu pengen bisa menikmati hidup seutuhnya, jiwa lu sehat, sukacita lu penuh, lu harus memutuskan untuk mengasihi. Gitu loh. Ternyata ada yang harus lu lakukan gitu. Yang berat, tapi itu buat kebaikan lu sendiri. Sama kayak mengampuni sebenarnya. Ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Ya, amen. ternyata kuncinya ada terletak di situ. Dan gini, Tuhan itu sepenuhnya dia itu nggak pernah against sukacita kita. Hmm. God is for our joy. Tapi kerap kali iblis dan dosa membuat kita berpikir Tuhan nggak bisa kita senang. Ngerti ya? Hal-hal Ya. yang enak, yang menyenangkan kok God is kayaknya for nggak boleh gitu. Padahal Tuhan enggak. happy. Ya, God is for our joy. Dia nggak pernah menentang. Makanya apa? Dia menentang dosa. Karena dosa bisa kasih kesenangan, tapi nggak bisa kasih joy. Ya, dosa kasih lo happiness sebagai pengganti dari sukacita. Jadi happiness dikasih, sukacita dirampas. Gitu. Padahal sukacita yang bikin jiwa itu sehat. Happiness itu sementara banget. Happiness itu sementara, makanya lo bisa senang-senang, amusement park, ya kan jalan-jalan, entertain, abis itu kosong, jiwa lo rusak. Ya kan? Karena sukacita yang bisa menyembuhkan jiwa, mengisi jiwa. Happiness itu nggak bisa. Happiness itu murah, bisa ada dan nggak ada gitu aja, sangat situasional, conditional, sangat tergantung oleh apapun dan siapapun gitu loh. Tapi sukacita ini yang ternyata berasal dari melaksanakan perintah Tuhan, yaitu untuk mengasihi. Ya, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19. Dan gue tutup dengan itu tentunya, jika mengasihi adalah hukum terutama, menolak mengasihi adalah pelanggaran terbesar. Dan gue kutip ini, Pastor Al. Pas gue lagi nyiapin materi ini, gue ingat banget apa yang si Lewis bilang tentang keengganan untuk mengasihi. Karena takut terluka, Pastor Al. Benar ya, orang kadang suka gitu ya. Gue gak mau terlalu ini ya, terlalu mengasihi, nanti gue terluka, gue kecewa.
Jadi akhirnya gini, karena orang pernah dikecewain. Akhirnya C.S. Lewis kasih saran, oh ya udah gini aja deh, lu kalau nggak mau hati lu terluka, artinya disenggol sama siapa, gampang. Keluarin hati lu, Hmm. masukin di peti. Peti kayu gitu ya, masukin di peti, Hmm. terus tanam aja dalam tanah. Nggak bakal ada yang nyentuh hati lu, nyenggol, melukai hati lu, nggak ada yang bisa pukul, karena dia taruh di dalam kotak. Tapi percaya atau enggak, nanti berapa waktu kemudian lo buka lagi itu kotak, ambil hati lo hancur, udah rusak. Malah mati. Kenapa? Karena hati dirancang untuk mengasihi. Resikonya adalah dilukai. Tapi percaya atau enggak, sukacita penuh bagi jiwa kita membuat mengasihi itu worth the risk. Aku bilang gitu. Worth suffer, Mengasihi worth itu, ya, risk, mengasihi layak itu perjuangkan. resikonya tuh layak diambil biar jiwa kita atau sukacita kita jadi penuh. Jadi itu empat perintah ya, empat perintah yang dari sekian banyak perintah di Alkitab sebenarnya. Sekali lagi, semua perintah itu buat kita sebenarnya. Dan ternyata Hmm. empat ini yang paling sangat, menurut gue ya, sangat berpengaruh buat kesehatan jiwa kita. Itu sih Pastor, basically yang gue bagiin kemarin. Very beautiful. Yep. Teman-teman, kalau pengen tahu lebih detail, tolong lihat sermon Pastor Chris hari Minggu kemarin. Thank you Herman, bro. Tolong lihat yang minggu kemarin. Dan bulan ini kita bicara soal jiwa yang sehat, dan juga teman-teman bisa lihat bahwa kita tiap minggu membahas dari berbagai macam angle, dan saya percaya kalau teman-teman mau pay attention, mau kasih waktu untuk dengar aja dari awal bulan sampai akhir bulan, saya percaya bahwa itu akan sangat memberkati teman-teman. Dan bahkan kalau ada yang gangguan kejiwaan, minimal kamu bisa membantu, itu bisa membantu dirimu maksudnya. So kalau udah luka, tim baper, udahlah, nggak usah keras kepala, silahkan dilihat for your Silahkan own good. lepaskan, ya, Semua lepaskan yang banyak yang mesti dibuang ternyata buat kebaikan kita sendiri. Ya. ya memang. Nah, oke, kita mulai. Banyak pertanyaan. Ya. Kita lihat yang dari atas dulu deh nih. Kak, bagaimana saya bisa merasakan jiwa saya sehat atau tidak? Karena selama ini saya merasa hidup saya baik-baik saja, tetapi saya benar kosong. Saya merasa sakit, kepahitan, kemarahan. Ya, tadi Pastor Chris sudah balas, sudah ngomong. Isunya, ya kalau misalnya kamu nanya bahwa kamu pernah disakiti atau enggak, semua orang pernah disakiti. Pasti. Kecuali kamu tinggal di gunung, maksudnya. Tapi Iya. isunya adalah bukan soal sakit atau enggak, kamu ngampunin apa enggak. Dan mengampuni itu untuk kebaikan kita sendiri. Iya. Kita ada produk dari pengampunannya Tuhan. Kita juga menyadari pengampunan itu baik untuk kita. Dan saya percaya dan bahwa kadang kita harus ambil langkah iman. Saya percaya bahwa kita perlu mengampuni dan membuang pengampunan itu untuk kebaikan kita kok. Pastor Chris, silakan. Iya. Menarik apa yang tadi dia tanya ini, justru gimana dia nggak ngerasa jiwa dia sakit, gimana caranya tahu Pastor kita sakit apa enggak? Bagi gue udah ketahuan kalau misalnya dia mendam kemarahan, mendam Udah kebencian, pasti. pokoknya sakit. Iya. It's Karena clear. pasti akan keluar nanti. Entah keluar jadi misalnya lu jadi parno misalnya gitu ya. Ketika ada orang, misal contoh ya, orang udah pernah terluka sama hubungan asmara yang terdahulu. Ketika ada yang deketin dia, Parno. mentalnya pasti begini, mentalnya pasti gini. Dan kadang mungkin dia jadi jahat sama orang yang sebenarnya bermaksud baik sama dia. Karena dia pikir nanti jadi yang kayak kemarin gitu ya. Hurt people, hurting people. Hurt people. Ya, gimana caranya lu bisa tahu lu sakit? Tinggal nunggu nanti ada aja yang lu sakiti di sekeliling lo. Biasanya gitu. Dan lu akan kaget sendiri nanti. Ternyata kok gue bisa jahat banget sama orang, dan ternyata karena lu pernah terluka. Jadi itu mungkin dari sana kita akan lihat orang-orang di sekeliling kita akan bisa lihat kayak, are you okay? Ntar mereka akan bertanya demikian, pasti ada sesuatu yang nggak oke yang mereka lihat gitu loh. Jadi kita jarang bisa ngelihat, kita jarang bisa lihat, tapi reaksi kita yang senggol bacok tadi, respon senggol bacoknya kita itu menunjukkan bahwa kita terluka. Itu sih Pak. Orang yang gini, senggol bacok adalah ciri orang yang memang pernah luka. Kenapa? Karena ibaratnya hatinya radang gitu kan. Benar. Kayak hatinya radang gitu. Ada trauma lah, ada trauma. Ada trauma, Yeah. ya itu ada sisi itu yang kita perlu lihat baik-baik. So teman, Yeah. itu udah dikasih tahu ya. Semoga itu membantu kamu. Masih ada banyak pertanyaan lagi. Nah, bagaimana tunggu. Bagaimana kita tahu kita sudah benar-benar melepaskan untuk mengampuni? Siapa yang membalas dulu? Jawab dulu.
Kalau jawaban gue sederhana sih. Kalau lu bisa mendoakan yang terbaik buat dia, artinya lu udah ngampunin dia. Karena lu nggak bisa bohong kalau lu berdoa. Hmm. Ngerti ya? Kalau di mulut lu bisa bilang, oh gue udah lepasin pengampunan kok. Kayaknya. Tapi kalau lu bisa, nggak ada siapa-siapa, lu minta sama Tuhan. Tuhan, gue berdoa yang terbaik buat orang ini. Itu tanda lu bisa udah ngampunin. Karena lu nggak mungkin bohong sama Tuhan kan. Kalau lu belum bisa doain, patokan gue selalu gitu. Kalau lu belum bisa doain, berarti lu belum mengampuni seutuhnya. Ada yang masih lu tahan. Gitu. Tapi kalau bisa mengucapkan berkat, berdoa buat dia, diberkati, sukses, itu ciri banget tuh pengampunan pastoral. Karena gue juga, semua kita ya rata-rata struggling dengan pengampunan ya pastoral ya. Cuma gue dapati ketika lu bisa berdoa buat dia, itu artinya lu udah lepasin seutuhnya. Gitu. Dan kalau Itu satu sih. ciri-ciri gue lagi adalah kalau misalnya Hmm. gue inget orang itu dan apa yang dia sudah lakukan, gue tetap merasa sakit. Karena Betul. antara Ya, itu juga bisa tuh. pain and scar. Pain, kalau misalnya saya belajar bahwa saat gue masih marah sama seseorang, pas gue inget, gue kesel. Tapi kalau misalnya kita kan nggak mudah lupa ya. Makanya kata-kata mengampuni dan melupakan itu problematik sebenarnya. Karena Tuhan cuma bilang Benar. mengampuni, Nggak ada mengampuni dan tidak melupakan. mengingat, Tidak melupakan dua hal yang mengingat, berbeda. iya. Benar. Tidak mengingat itu artinya kita putuskan untuk udah nggak mau ngurusin gitu lagi. Saya udah lepasin pengampunan, saya nggak mau berkutat di sana lagi gitu. Bukan nggak Iya, inget, masih inget bukan yang sebenarnya. ingat. Cuman Ingat bisa. putusin untuk nggak mau ingat. Ya, Iya, karena itu yang Tuhan betul. lakukan juga. Dia bilang, aku tidak akan mengingat lagi dosamu. Jadi That's true. kayak, berarti sebenarnya Bukan lupa bisa. ingatan, bukan. Tapi memutuskan Dia, untuk nggak mau ngurusin itu lagi. Ya, nah jadi good. ya pada waktu kita masih ingat, kita flashback dan kita tidak merasa sakit, ya itu salah satu bukti besar bahwa kamu udah pulih. Ya, Gue punya banyak orang-orang, gue inget orang-orang melukai gue kok. Tetapi setelah sekarang ini, kalau ditanya bisa nggak doain mereka yang terbaik? Nah, bini gue bisa. tahu, gue bisa, apa namanya, gue menjalin itu lah, ya Ya, yang dan terbaik. itu buat kebaikan jiwa kita ya, Pastor. Ketika kita berdoa buat orang lain, itu kan ada, hendaklah kamu saling mengaku dosa, saling mendoakan. When Hmm. we pray, somehow, ya tadi jiwa kita sehat. Karena ada kita lepasin di situ kan. Lepasin pengampunan. Dan itu ngebantu banget sih. Makanya taat firman Tuhan aja paling bener lah. Hmm. Gitu. Ya, ya, ya. Nah, Lanjut, lanjut. oke, lanjut. Nah, ya pertanyaan lumayan juga nih. Bagaimana cara membuang kepahitan, kegeraman, dan benci? Karena saya kepahitan di jiwa saya tidak Ya, sehat. pengampunan. Nggak ada jalan lain. Pengampunan itu. Udah pasti deh. Pengampunan. Dan gini. Sebenarnya tadi aku ada bagian juga di sermon gitu ya. Kita berhasil mengampuni. Itu kan artinya melepaskan tuh. Membuang kepahitan, kegeraman, dan benci artinya berhasil mengampuni. Dan memutuskan untuk mengasihi. Dua itu kan. Tadi kan Hmm. intinya itu. Gimana cara bisa berhasil? Sederhana. Kita nggak berhasil mengampuni. Orang Kristen nggak berhasil mengampuni dengan cara melupakan apa yang orang itu buat ke kita. Bukan. Kita nggak akan Gak pernah bisa bisa. memang. Kayak Nggak pernah gitu bisa. caranya. Ya, ya, nggak gitu. Kita berhasil mengampuni. Orang Kristen berhasil mengampuni karena kita mengingat apa yang Yesus lakukan buat kita. Ketika dia sebenarnya bisa marah. Ketika dia sebenarnya bisa bales. Ketika dia sebenarnya bisa ilfeel, bisa buang kita ke neraka. Tapi dia putusin untuk mengampuni dan mengasihi kita. Ketika kita mengingat itu dua, mampukan kita untuk melakukan hal yang sama. Kalau menurut gue gitu ya. Powerful. Itu dasarnya. Ya. Kita harus ingat kita ini juga orang diampuni. Yang kita bilang kasihilah musuhmu karena surprisingly musuhmu juga anaknya. Ya, kan kesel kan bisa di surga ketemu dia lagi. Haha. Iya, iya, iya. Terus tapi kalau saya ingat dulu, gue akan selalu bilang walaupun gue nggak siap mengampuni, tapi kalau gue dulu adalah gue memilih mengampuni dengan iman. Gue bilang I That's good. declare in Jesus, dalam nama Ya, Yesus gue ampuni. Kadang memang butuh waktu, ya. Habis benar. itu nggak langsung juga, tapi ya I declare it every day. Karena Tuhan dengan sepenuh hati, karena Tuhan tahu lah betapa inginnya gue mengampuni. Gue tahu mengampuni adalah perbuatan baik, kebenaran yang bisa, yang harus dipegang lah, maksudnya. Gue percaya hal itu. So I That's keep good. doing that. Walaupun memang nggak mudah juga memang, tapi ya you keep doing that. Karena kalau gue percaya gini, orang suka tunggu kalau saya udah mulai ngerasa kuat baru saya bisa ngampunin. Gue sih percayanya kita Hmm. tidak. Nah, saya secara personal percaya bahwa kita tidak akan pernah menemukan perasaan yang cocok. Kita tidak akan pernah menemukan perasaan yang pas untuk kita bisa ngampunin. No, no. Forgiveness is a decision. That's good. Pengampunan
Wah, Scott, kita ya. kita memutus mengampuni, dan mengampuni ya nggak nunggu perasaan kita siap mengampuni dulu, mengampuni ya mengampuni Benar. aja. Ya Ya, dan itu tadi sih. ya, maksudnya karena saya kepahitan dan jiwa saya tidak sehat. Akhirnya dia tahu kenapa dia jiwanya nggak sehat, kan dia kepahitan. Kan disimpan. Maka tadi Hmm, ayat yang tadi, Efesus 4 tadi bilang buang. Buang semua yang nggak perlu, sehingga jiwa kita tuh sehat. Jadi kalau kasarnya sampah tuh, kalau nggak dibuang, lama busuk ya. Itu yang kotor. terjadi ketika kita menolak untuk melepaskan pengampunan. Kita nyimpan kepahitan, yang disebut racun tadi. Akhirnya yang keracunan kita sendiri. Kan gitu ya. Nice. Oke. Ya. Hmm, ini, nah ini nih, kalau trauma sama orang sampai takut ketemu itu gimana? Apakah termasuk kepahitan? Nah, jadi kalau ini kalau sampai trauma sampai takut ketemu orang, apakah termasuk kepahitan? I think yes. Saya rasa iya. Gimana Pak Chris? Kalau trauma sama orang sampai takut ketemu itu gimana? Apakah termasuk kepahitan? Menurut gue sih Aku iya ketemu ya. ya pastilah kepahitan sih, itu Ada. udah jenis itu level sakit yang tinggi ya. Sampai takut ketemu Hmm. dia. Saking lu takut kalau ngeliat dia tuh keinget semua. Berarti kan semuanya masih disimpan tuh. Tersimpan dengan lengkap semua memori itu. Sampai lu kalau Hmm. mungkin ini ya, kalau orang kayak gini kayak kayak kalaupun ke satu tempat tertentu yang pernah ada lu dan dia punya memori, lu langsung gitu tuh. Tahu sendiri. Wah, itu level tinggi tuh. Ya, dan itu jelas harus melepaskan pengampunan sih. Kalau enggak, aduh, kasihan banget. Karena gini yang tadi, kenyataannya adalah mengerikan kalau ternyata nanti pas lu masuk surga ternyata dia juga masuk. Ya. Males banget. Gimana tuh? Ih, males banget ya. Karena kemungkinan besar orang yang melukai kita udah bertobat di kemudian hari dan Tuhan udah ngampunin dia juga. Bukan cuma ngampunin kita doang Tuhan ya. Tuhan juga ngampunin dia. Dan lu bayangin kalau lu juga masih belum bisa melepaskan pengampunan nanti di surga bareng lu malah memilih nggak masuk surga, kan nggak lucu ya. Tuhan, gua nggak bisa kalau udah dia. Gua di luar aja lah kata Tuhan. Luar mana, neraka maksudnya. Cuma ada dua tempat, soal cuma surga sama satu lagi kan, nggak mungkin ya. Jadi Sebelahnya sudah. nampaknya emang itu perintah yang harus kita lakukan, dan kita harus menyadari kita jadi makin kuat untuk melakukannya ketika kita tahu ini tuh buat kebaikan jiwa saya. Ya, karena Betul. Tuhan itu, God is for our joy. Tuhan itu untuk dia tuh pengen saya bersuka cita dan penuh. Jadi kalau dia perintahin saya untuk melepaskan pengampunan, saya lepaskan pengampunan. Kalau dia perintahkan saya untuk mengasihi, saya pilih untuk mengasihi. Itu spesial. Semoga teman-teman bisa lihat ya. Saya harap ini membantu teman-teman. Ingat gimana pun juga, kalau memang kamu sepahit itu ya kamu harus memilih dari sekarang. Jadi jangan cuma sekedar dengar, gumuli hal ini, pikirin baik-baik, Ya, dan jalanin, hidupin dengan iman. Ya ampunilah yang harus diampunin. Udah. Dan memang apa ya, mengampuni memang nggak mudah, tetapi saya belajar bahwa tidak ada orang menyesal karena telah mengampuni. betul. Pada akhir, Belum pernah ada orang. Pada akhirnya ya. Mungkin kadang di pada tengah akhir, jalan kayak, atau gitu gue gitu ya. Kadang suka gitu. Tapi sebenarnya enggak. pada akhirnya Kayak kita buat oh, ya kebaikan. itu sih. Oke, mari kita lanjut. Skip. Nah, kalau kita tidak sempat minta maaf sama semua orang, apakah berarti pintu pengampunan tertutup, Pastor? Kalau nggak sempat minta maaf sama orang, tunggu dulu, nggak sempatnya kenapa? Apa karena meninggal atau karena apa? Bagi saya sih, kalau Iya, misalnya orang patokan nggak sempatnya tuh apa gitu. Nggak hanya ngerti. enggak, akan selalu ada kesempatan untuk minta ampun sih. Tapi kalau misalnya memang orang yang meninggal dan sebagainya, ya minimal kamu minta ampun sama Tuhan, dan minimal kamu minta ampun sama orang yang memang dirugikan sama kamu, maksudnya. Ya, It's good. kalau dia Ya. memang udah meninggal, ya itu urusan dia sama Tuhan lah, bukan urusan kamu lagi. Tapi bagi saya nggak pernah ada nggak pernah ada momen telat untuk minta ampun sih. Selama orang yang Nggak belum pernah ada mati. momen, maaf, sama orang yang belum mati sih, belum dipanggil Tuhan, kayaknya nggak ada waktu yang telat. Ya, ya, Jadi ya. ya coba kamu pikir-pikir lah, waktu telat itu karena dia mati atau karena kamu takut. Itu sih. Iya, betul. Lanjut. Mm-mm. Oh ini nih, kita sudah mengampuni namun memutuskan untuk menghindari orang tersebut. Apakah itu dapat dibenarkan, Pastor? Nah, kita harus lihat dulu menghindarkannya karena apa ya. Betul. Gini, apa namanya, gue dulu yang jawab ya, Pastor Chris ya. Silakan, Gini, asal ini lo aja yang jawab. Jelas kok harusnya. ya kita berharapnya, kami secara personal berharapnya bahwa ada rekonsiliasi. Setelah pengampunan, ada rekonsiliasi. Memang ada hubungan-hubungan pasti direkonsiliasi. Tetapi kenyataan memang ada hubungan-hubungan yang memang
belum sempat rekonsiliasi karena misalnya itu gue tahu tuh ada satu temen yang sudah saling mengampuni tetapi dia tidak deket lagi sama orangnya. Kenapa? Karena ternyata dia pernah dikasarin, pernah dipukulin, pernah apa, atau pernah di abuse, atau pernah apa. Itu kalau mau deket lagi agak sulit sih. Jadi kuncinya untuk sekarang mengampuni dulu. Kalau dari gue, mengampuni, ampuni dengan hati yang bersih. Dan kalau misalnya kamu lihat, kalau misalnya memang dia belum bertobat atau apa dan itu mencelakakan kamu, ya tetap mengasihi tapi sedikit menjaga jarak tidak ada salahnya ya kalau dari gue sih. I don't know, Pastor Chris, what do you think? Kalau orangnya melukai kita dengan cara yang, jadi tipenya tipe menyerang, ngerti Hmm. ya? Tipenya Hmm. menyerang. Misalnya kalau dia mulai ngobrol, pasti dia akan mulai nyerang kita lagi. Kita berhak Hmm. menjauhi dia. Tapi kalau dia udah nggak ngapa-ngapain, gitu ya, udah Hmm. anteng, udah tobat, udah bukan orang yang sama, dan lu masih menolak, masih menghindari, nah itu ada problem berarti di hati lo. Hmm. Karena kan ada gitu ya, ada orang-orang yang emang emang tipenya tuh agresif untuk melukai, ngerti ya? Hmm. Orang-orang kayak gini harus kita jauhi, biar kita jauhi. Nggak harus kita ini, tapi kita harus lepasin pengampunan. Tapi kalau dia udah berubah, ngerti ya? Hmm. Kita ketemu udah berubah, orangnya udah nggak sebuli dulu. Misalnya dia kan tipenya ada orang yang tipenya ngebully ya, dia udah Hmm. nggak sejahat, seketus itu, nggak ada problem. Harusnya lu bisa lepasin pengampunan. Jangan sampai dianya udah berubah, tapi lu nya malah tetap nggak mau ngeliat dia lagi. Berarti ada problem di situ. Ada isu pengampunan di sana, ada yang belum lu lepasin gitu. Ya, ya, Tapi ya, kalau dia dari sisi tipenya emang segitu toksiknya, segitu toksik dan selalu nyerang ya, lu punya hak untuk nggak dekat-dekat sama dia. Terus sih. oke. Ya. Nah, ini baru dibilang, ya pastor maksudnya kalau sudah meninggal tuh urusan yang meninggal. Biarlah kita yang hidup urusin yang hidup. Jadi Betul, ya, betul. Minta Tuhan, ampun sama Tuhan udah paling benar udah kalau udah kayak gitu. Kita nggak sempat minta jadi ampun kalau sama misal, orang itu, dan percaya pengampunan pada akhirnya yang paling penting dari Tuhan sih. Nomor satu. ya, dan Ya. kalau misalnya, I don't know, kalau misalnya orang yang udah meninggal itu ternyata keluarganya juga dirugikan karena kamu, ya kamu bisa minta maaf sama Nah itu, keluarganya. Tapi datang ke kalau misalnya, keluarganya. Iya, datang ke keluarganya. Gue banyak lihat juga gitu sih, Pastor. Berapa orang tuh akhirnya datang ke keluarganya untuk minta maaf. Ada video klip bagus dari ini. Dulu Geisha masih eranya Momo ya. hmm, Gue udah suka tuh lagu tuh judulnya Tuhanku atau apa gitu. Keren tuh video hmm, klipnya. Jadi di video klip itu digambarin best friends gitu. Terus gara-gara hmm, apa mereka nakal badung gitu bareng. Terus yang hmm, satunya mati karena itu. Nah di video klip itu diceritain tokoh utamanya tuh akhirnya datang ke rumah orang tuanya. Ternyata dia sujud di bawah kaki mamanya, di bawah kaki papahnya. Papa dari temennya yang mati gara-gara mereka waktu itu hmm, badungnya bareng gitu. Kisah itu bagus banget tuh. Habis itu orang tuanya lepasin pengampunan terus mereka makan bareng. Itu lu ya judulnya Tuhanku kalau nggak salah, Geisha. Gue inget tuh. Oh itu bagus tuh. Karena itu artinya, karena yang dirugikan kan nggak, bukan cuma orang itu pasti. Ketika lu ngerti ya, hmm, pasti ada yang di sekelilingnya dia. At least minimal orang tua mereka lah yang itu. Ini juga dilakukan oleh teman gue ya. Teman gue itu oh SMA atau kelas 1 apa bawa mobil SMP kalau nggak salah, kelas 3. Jadi kecelakaan, semuanya mati kecuali yang nyetir. Nah itu stres banget hidup. itu stres banget. Lu nggak bisa minta maaf sama siapa-siapa. Ayo lu minta maaf tentunya sama orang tuanya. Ya dong. Hmm, Karena yang dua udah nggak ada. Gara-gara lu bawa mobil kebut-kebutan, padahal mereka udah, hei jangan kebut-kebut nanti udah kecelakaan. Itu bener kayak yang waktu itu viral ya, yang artis meninggal hmm, ya. Sopirnya kan hmm, nggak meninggal. Nah itu teman gue tuh. Jadi temenan bertiga, dua itu meninggal, dia malah nyetir nggak kena, dia hmm, lumpuh waktu itu. Nah akhirnya dia habisin waktunya banyak untuk memohon pengampunan dari orang tua, dari kedua temennya ya. Dan itu buat hmm. gue, ya emang itu resikonya. Itu emang harus ambil, Ya, kita harus minta maaf dan adalah. untuk tadi karena udah orang-orang yang kita jahatin udah nggak ada gitu, kita nggak bisa minta maaf sama dia. Itu udah, Oh, thank you, keren keren. oke. Hmm, Mari kita masih ada lanjut beberapa lagi nih. ya. Uh, nih, ini. Uh, Bentar. Apakah kita perlu kasih ruang ke pengampunan itu sendiri? Misalnya kita belum siap mengampuni, bagaimana? Kalau gue rasa yang penting progres harus tetap maju. Iya Tetap iya iya kita, iya iya. oke. Seringkali gue akan bilang itu bukan ruang buat pengampunan ya, itu kadang kerap kali gue selalu bilangnya itu penundaan sih sebenarnya. Hmm,
Karena kita masih hitung-hitung nih, gue rugi apa untung ya kalau gue lepasin pengampunan. Kayaknya enak banget di dia, gitu lah. Kita ngerasa kayak bocengli tuh kalau nggak adil rasanya. Padahal kalau kita dapat adil, kita di neraka ya PSRL ya. Hmm. Untung kita dapatnya anugerah ya. Ya Ya, nggak sih? kita orang hidup Dan sih. kita yang Ya, dianugerahi, dan itu penting sih. Jadi ya, please tuh. jangan menunda lah kalau Tuhan suruh buang. Live in the truth. Buang dengan keyakinan bahwa ini buat kebaikan saya. Itu yang akan menguatkan lo. Ya, ini akan menyembuhkan saya. Misal tadi, karena lu berhak, sekali lagi lu berhak sehat, lu berhak pulih, berhak sembuh, lu berhak bahagia, lu berhak Very, bersukacita bahasanya. Jadi lu sadari itu dulu. Ya, dan itu akan jadi lebih ada kekuatan tambahannya untuk memutuskan melepaskannya. ya. Jadi jangan pakai istilah-istilah beri ruang buat enggak, itu bukan ruang, itu emang penundaan aja sebenarnya. Karena kita masih masih ngerasa nggak adil aja gitu, nggak terima gue gitu. Ya, Ya, ya. Itu isu-isu yang harus kita gumulin. Tapi saya berharap kamu yang berdoa ini ujung-ujungnya kamu mengerti bahwa pengampunan ini bukan buat orang lain, lebih dari apapun buat kamu. Tuhan akan tetap Tuhan ya, walaupun kamu nggak ngampunin masalah. Dan benar. jangan sampai kita terperangkap di masa lalu dan nggak bisa masa Dan depan jangan hanya karena berpikir kita ini juga nggak. ya, dan jangan berpikir naif ketika kita udah lepasin pengampunan langsung sembuh. Hmm, Ya kan, semua luka sembuhnya kan perlu waktu ya. hmm, Jadi yang pasti pengampunan udah dilepas dulu. hmm. Pastikan jangan waktu untuk mengampuninya kita tunda-tunda, jangan. Pengampunan langsung kita lepas. Habis itu baru biarin obatnya bekerja ya, dalam tanda kutip ya. Biarin mulai jiwa kita mulai pulih pelan-pelan karena racunnya udah nggak ada gitu loh. Nggak diangkat. Teman-teman, ya. Anyway, kalau misalnya mau kasih pertanyaan, tolong di question box ya. Dan Ya. beberapa part, 2-3 part, kalau panjang juga nggak apa-apa, tapi just question box. Supaya, Hmm. kalau misalnya di comment Komen-komen box agak. kegulung pasti. Mm-mm. Kegulung. Hmm. Ya, sekarang kita lanjut lagi ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Sekarang teman-teman, silakan masih banyak nanya. Ini ada beberapa pertanyaan nggak nyambung sih. Ini buat jadi nanti Yang aja nggak deh. nyambung nanti Silakan. aja lah. Hmm. Yang nggak nyambung DM aja lah. Kita Warnasari ini kan lebih dalam lagi kan khusus khotbah yang hari Minggu ya. Mm-mm. Warnasari ada Bible study juga, ada ruang-ruang buat itu kok. Cerita kalau teman-teman perempuan misalnya ada blesses, laki-laki ada bless bros, ada banyak lah yang bisa dipakai. Ruang lebih dalam lagi sekali lagi buat lebih dalam lagi khotbahnya sebenarnya. Message. Kalau ada yang susah dimengerti atau sulit diterima, ya ruang inilah untuk itu. Sip. Ada lagi masalah yang signifikan buat tema kita. Ya, cukup nyambung. Ada nggak? Em, em, ya ini sih ada sedikit Oke. perasaan Tuhan kalau jatuh ke lubang yang gimana ya, dan bisa selalu minta pengampunan. Ke lubang yang sama maksudnya. Hmm. Lubang apa? Mungkin lubang Lubang dosa. apa? Dosa kali. Hmm. Kayak idenya gini, Tuhan mikir Hmm. apa ya, kita bolak-balik jalan, bolak-balik minta maaf terus, tapi kok kita Yang gue tahu ya, dari gue baca Alkitab, hmm, ada rasa selalu yang Tuhan selalu dia menyayangkan. Menyayangkan. Pertanyaan-pertanyaan seperti gini. Kenapa sih harus ke situ gitu? hmm, Kenapa sih harus melakukan itu lagi? hmm, Karena gini, ketika kita melakukan dosa, teman-teman, kita mesti tahu yang rusak itu kita. Tuhan mah nggak terpengaruh. Tuhan lebih kayak hatinya yang sakit. Karena gini, nggak ada yang lebih sakit dari seorang hmm, ayah. Nggak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang ayah selain melihat anaknya ngerusak dirinya sendiri. hmm. Ngerti? Bener nggak, Pak? Bener nggak? Betul. Ya kan? Karena apa? Nggak, nggak ada yang bisa kita lakukan untuk bikin dia berhenti merusak dirinya sendiri. Karena dia punya hak untuk itu. Hmm, Gitu loh. Nah, makanya please jangan rusak dirimu. Tuhan apakah kecewa? Apakah dia marah? Apakah dia malu? Nah, ini yang gue sadari ketika gue baca Alkitab bahwa dia sebagai ayah. Gue sebagai ayah dari 2 orang anak. Ketika mereka bikin masalah, gue hmm, harus perintahkan jiwa gue untuk nggak malu, tapi lebih ke menyayangkan. hmm, Gue lebih ke sedih. Ya, itu yang terjadi. Banjir besar Nuh itu gue gambarkan sebagai tangisan sorga ya. hmm, Hujannya itu. Jadi di situ kan dia bilang, ketika Tuhan melihat manusia, segala kecenderungan hatinya, tindakannya, perbuatannya, dosa semata. Maka menyesallah dia menciptakan manusia dan hal itu memilukan hatinya. It breaks his heart. Gue kaget.
Gue kaget ternyata ketika kita bikin masalah, bikin dosa, Tuhan bukan marah karena malu, tapi dia lebih hatinya terluka. Dia lebih kayak sedih ngeliat kita ngerusak diri kita sendiri. Dan itu yang nampaknya Tuhan rasakan kalau dari yang gue baca dari Alkitab PPSRL ya. Itu yang gue lihat. Hmm. Ya. Ya, itu Dan itu cukup nampaknya menjawab. terjadi Nah, lagi ini ada tuh Pastor. pertanyaan. Iya, nampaknya itu tuh Apa? terjadi lagi di kayu salib. Di kayu salib, sorga kembali Tuh. berduka ketika matahari menolak bersinar ya. Matahari menolak bersinar dan Hmm. terus gempa bumi. Terjadi lagi tuh. Ya. Silakan, sorry lanjut. Ya, ada pertanyaan lagi. Pastor, saya dicuekin orang terdekat saya. Sebenarnya saya tidak diampuni, padahal saya selalu minta maaf. Ya, itu yang penting kita sudah minta maaf. Yang penting Ya. kita berusaha minta maaf dan kita berusaha meminta pengampunan. Kalau soal diampuni atau enggak, itu urusan dia dan Bukan Tuhan. bagian kita, benar. Itu bukan hak kita. Teman-teman mesti menyadari, kalau lu memohon pengampunan, harus terima. Lu nggak punya hak untuk diampuni. Hmm. Itu dulu. Tapi yang penting bagian lu udah selesai. Lu salah, lu Hmm. minta maaf, itu bagian lu. Orang lain salah sama lu, memaafkan itu bagian lu. Ya, mau dia berubah apa enggak setelah lu maafin, itu urusan dia. Dia mau Dibilang dia maafin lu apa enggak setelah lu minta maaf, itu juga urusan dia. Jadi, biar bagian kita lakukan, bagian orang itu urusan dia sama Tuhan. Benar, Pastor bilang bagus. betul. Karena saya jadi terluka karena dicuekin. Kenapa kamu mesti terluka? Masih Enggak banyak lah. yang lain kok yang perhatiin kamu, maksudnya. Orang kan nggak Enggak cuma lah. dia Yang doang yang di bumi ini. kamu udah minta maaf, ya sudah. Kalau dia belum bisa maafin atau dia nggak maafin kamu, ya yang penting kamu sudah lakukan yang harus kamu lakukan. Gak usah ikutan terluka juga. Maksudnya, ya orang kan temen ada ya di mana-mana ya. Ya, cari Begitu pergaulan yang baru aja. lah. Anggap kalau di pergaulan mungkin dicuekin. Masih banyak yang lain. Coba cari Hmm. lingkungan baru, pergaulan baru, biar bisa move on sama hidup kita. Ya. Oke. Ada lagi, Mas? Masih ada. Kalau nggak ada Tunggu, yang tunggu. nyambung, nggak apa-apa harusnya. Tinggal berdoa. Ya udah. Habis ini kita berdoa yuk. Bentar lagi. Tunggu. Nah, ini yang terakhir Boleh. deh. Apakah ketika kita ingin mengampuni seseorang, kita harus bertemu langsung dengan orangnya? If it is Enggak. possible, it's way better. Karena Lebih itu baik. ada ujian juga. Lu beneran lepasin pengampunan apa enggak? Kadang kita di mulut berdoa, Tuhan gue lepasin pengampunan buat dia. Udah declare, pas liat mukanya 4. Berarti belum. Ya kan? Pas liat mukanya bete lagi ya. Berarti belum. Jadi nggak apa. Ketemu aja tuh bagus buat jiwa lu kok. Itu bagus buat jiwa lu. Ya deh. Oke. Lu berhak, sekali lagi berhak sembuh, berhak sehat. It's your Ya, right. So ya, lakukan perintah Tuhan. Live in the truth. And the kalau truth shall set misalnya, you free. Set you free. Ya. kalau misalnya dia di benua lain, Ya ya kalau nggak mungkin, jangan dipaksa-paksa juga. lah. Kalau misalnya di kota yang sama, apalagi daerahnya nggak jauh-jauh, ketemu adalah sesuatu yang baik kok. Betul. That's good. Aman ya, Pastor? Oke, aman yuk. Mari kita, udah selesai yuk. Berdoa Mari boleh, kita, Pastor? Silakan. yuk kita Dirimu berdoa. berdoa. Yuk. Bapa, kami ucap syukur atas hari ini. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Tuhan, kami sudah belajar tentang pengampunan, tentang membersihkan jiwa kami. Tuhan, kami ingin berdoa biarlah ini membuka pikiran anak-anak-Mu dan biarlah membuka pikiran hati dan hati setiap anak-anak-Mu. Kami berdoa biarlah ada minasi dari-Mu yang membuat kami bisa melakukan hal yang benar. Terima kasih Bapak atas belas kasih. Sekarang kami ada mau istirahat, mau ngapain, biarlah kami memberkati lebih dalam lagi ini sehingga mereka bisa go deeper di dalam Engkau. Thank you Lord, dalam nama Yesus, amin. Yuk, Amen. Pastor Chris. Thank you, Pastor. Thank you everyone Yes, for yeah. tuning in. See you around. Bye-bye. Bye.